Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Berita TV News. Kali ini saya akan mereview sebuah video yang berjudul Bikin Dunia Segan dan Kagum, Bukti Kehebatan Pasukan Khusus Indonesia di PBB. Jadi pasukan khusus Indonesia ini sangat dikagumi di internasional, khususnya untuk perbantuan PBB seperti di Lebanon dan di negara-negara konflik lainnya. Yuk kita cekidot guys, yuk. TNI berkontribusi dalam misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau misalnya, anggapanmu TNI yang ada di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa cuman remah-remah doang, aku akan mengajak kamu melihat aksi heroik dari para prajurit TNI yang bahkan sampai jadi perbincangan dunia. Yang pertama, aksi heroik prajurit TNI yang tergabung di kontingen Garuda Unifil di Lebanon tahun 2020. Prajurit TNI yang berkekuatan satu kompi dan APC ANOA mendapati tank Merkava milik Israel menerobos perbatasan di Blue Line. Tank ini bahkan sudah siap melakukan konfrontasi. Di sisi lain, tentara Lebanon juga siap untuk menembak. Itu artinya potensi pertumpahan darah di perbatasan Israel dan Lebanon tidak bisa dihindari. Sekedar diketahui, di kawasan ini memang selalu terjadi ketegangan antar kedua negara tersebut. Masing-masing berupaya mengklaim Blue Line sebagai wilayahnya saat pasukan perdamaian lengah. Saat akan terjadi konfrontasi, pasukan TNI yang berada di tengah dengan rompi dan helm biru PBB mengibarkan bendera untuk memberi tanda kalau kawasan ini adalah garis demarkasi yang artinya tidak diperbolehkan adanya insiden tembak-menembak. Dengan tenangnya prajurit TNI mengibarkan bendera PBB sebagai tanda perdamaian. Senjata yang mereka bawa saja digantungkan di belakang, bahkan beberapa tidak menunjukkan senjatanya. Nah, yang harus kamu tahu ya, aksi prajurit TNI bisa dibilang sangat berbahaya. Karena prajurit TNI berdiri di depan sebuah tank, sekaligus di belakangnya ada tentara Lebanon yang bersiap dengan senjata anti-tanknya. Artinya nih, nyawa TNI adalah taruhannya. Tapi tindakan prajurit TNI ini berhasil meredakan ketegangan. Setelah beberapa jam bernegosiasi, prajurit TNI berhasil mendesak tank Israel untuk mundur. Kalau kalian masih ingat, Maret 2011 silam, ada insiden pembajakan dan penyanderaan 20 ABK MV Sinar Kudus oleh para perompak bersenjata Somalia. Kapal MV Sinar Kudus dibajak saat melintas di timur laut Pulau Socotra, sekitar 350 mil laut tenggara Oman menuju pelabuhan Rotterdam, Belanda. Kapal kargo ini membawa sekitar 8.000 ferronikel yang nilainya itu mencapai 500 miliar rupiah. Karena nilai ferronikel yang dibawa sangat besar, perompak Somalia pun meminta tebusan sebesar 4,5 juta dolar atau sekitar 40 miliar rupiah. Nah, menghadapi situasi ini, satuan tugas militer pun dibentuk. Satgas melibatkan 2 kapal fregat, 1 kapal KRI, dan 1 helikopter. Ditambah beberapa Sea Riders dan LCV. Personil yang diturunkan terdiri dari pasukan khusus Denjaka, Kopaska, dan Taifib Marinir TNI Angkatan Laut, juga Den 81 Kopassus TNI Angkatan Darat yang dinamai Satgas Merah Putih. Dan ini adalah operasi jarak jauh pertama bagi TNI. Awalnya, TNI memilih untuk melakukan operasi militer dan bersiap melakukan penyerbuan. Namun dibatalkan karena beberapa alasan. Dipilihlah opsi negosiasi. Ya, meski opsi negosiasi dipilih, operasi militer tetap berjalan. Sempat terjadi aksi baku tembak yang mengakibatkan 4 perompak Somalia tewas. Setelah kapal berhasil dikuasai dan para sandera berhasil diselamatkan, KM Sinar Kudus melanjutkan perjalanan ke Oman dikawal dengan 2 kapal KRI. Kemudian di Kongo, TNI juga punya peran penting. Sederet misi kemanusiaan pernah dijalankan TNI di negara konflik ini. Satgas TNI pernah sukses mendamaikan konflik antar suku yang sudah terjadi lama di Kalemi, Provinsi Tanganyika. Berakhirnya pertikaian antar suku ini ditandai dengan penyerahan 24 pucuk senjata api dan puluhan panah ke kontingen Indonesia. Pernah juga nih di tahun 2021,
pasukan TNI menyelamatkan 250 anak yang diculik di Muzuka, pedalaman provinsi Maniema, Kongo. Lewat operasi Kuda Putih, Satgas berhasil menemukan dan membawa kembali anak-anak dan masyarakat kembali ke desanya. Yang terbaru, dalam operasi yang sama di MONUSCA, daerah yang sangat rentan terjadi konflik, pasukan Garuda yang tergabung dalam Satuan Tugas TNI Kontingen Garuda 39 sukses membuat 10 orang milisi kelompok RN Blaze menyerahkan diri dan senjata apinya di Walungu, Kongo. Dalam penyerahan ini, kelompok RM Blaze menyerahkan 6 senjata api jenis AK-47, 6 magazine AK-47, 2 unit HT Baofeng, dan 61 butir amunisi kaliber 7,62 mm. Tapi yang paling membuat kagum tentara asing, bahkan tentara Amerika Serikat, Lebanon, dan Denmark, yang menyebutnya tentara gila adalah Sersan Kepala Pasukan Abdullah Lubis, Banon Unifil. Kenapa Serka Abdullah Lubis disebut tentara gila? Karena keberaniannya menyelamatkan tentara Denmark yang jatuh ke dalam jurang. Di lokasi itu ada pasukan Amerika Serikat, Lebanon, dan pasukan dari negara lain. Hanya saja, tentara asing tersebut melihat dari atas jurang. Padahal ada satu tentara Denmark yang tersangkut di kedalaman 50 meter dan satunya lagi di kedalaman 100 meter. Abdullah Lubis turun dengan tanpa menggunakan tali dan alat-alat bantu lainnya. Jurang. Meski salah satunya tidak bisa terselamatkan. Berselang 3 hari setelah penyelamatan dan evakuasi 2 prajurit Denmark, Abdullah Lubis dan timnya lalu diberikan penghargaan di markas Unifil. Satu lagi operasi yang dilakukan oleh pasukan TNI yang diakui dunia adalah operasi militer bernama Operasi Woyla, yang berawal dari pembajakan pesawat Garuda Indonesia Airways rute Jakarta-Medan oleh sekelompok teroris yang menamakan diri mereka sebagai Komando Jihad. Rencananya, mereka akan menukarkan sandera dengan kawan mereka yang dipenjara. Dalam proses pembajakan ini, pesawat yang harusnya menuju Medan kemudian memutar arah ke Sri Lanka. Namun karena kendala bahan bakar, pesawat kemudian mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand. Nah, setelah mengetahui bahwa pesawat ini mendarat di Thailand, Presiden Soeharto kala itu operasi Woyla. Setelah mendapat persetujuan dari negara Thailand, maka prajurit TNI yang dipimpin oleh Letkol Infantri Sintong Panjaitan memulai operasi militer tersebut. Sesampainya di bandara Don 3 arah berbeda, TNI berhasil membebaskan sandera hanya dalam 3 menit, yang menjadi salah satu operasi pembebasan sandera tercepat yang ada di dunia. Namun sayangnya, meskipun operasi ini dianggap sukses besar, tapi dari pihak TNI pun jatuh korban, yaitu Letnan Ahmad Kirang yang merupakan putra Mamuju, Sulawesi Barat. Selain untuk menjaga keselamatan warga Indonesia, TNI juga turut serta dalam misi penjaga perdamaian yang dibawahi langsung oleh PBB. Kontingen yang bertanggung jawab atas tugas ini militer di luar negeri. Operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Garuda ini membuahkan hasil manis dengan menangkap setelah adu tembak dalam markas perdamaian PBB hingga menjelang malam, Kolonel Kemal Idris menyuruh 30 anak TNI-nya, sebagian besar gerilyawan Kongo panik dan berhasil dilumpuhkan. Dalam operasi ini, pasukan Garuda menangkap 3.000 gerilyawan dan juga ribuan senjata api dari pihak lawan. Nah, lewat operasi ini nih, Indonesia dijadikan salah satu pasukan andalan dalam misi perdamaian United Nations Operation in Congo atau UNOC. Terima kasih guys telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.